Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa sallallahu mu'allifi hadzal kitab mu'allimina wa abena wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala amin tadzakkuri jiranim bidhi salamin majat tadam an jaro mimuklatin bidamin. Seminggu yang lalu kita sudah membahas setengah bed, setengah tahu wis sak jam. Wal karpe iki ngajine cepet-cepetan apa nyantai wae? Niku kono ya ora teko-teko pelaku kok. Poso katam. Ya iso ae cuma diwaca tok ngono lho. Tapi kalau kita ingin ngobrol itu ya, kita ingin ya semacam ini koyo mahasiswa diskusi itu ya agak panjang. Tapi insya Allah kalau puasa insya Allah ini selesai lah, bisa selesai. Nanti puasa yiku kita ngaji setelah traweh. Nah iso sewulan niku khatam Quratul Uyun apa Ubudul Ujen. Nah, sekarang tergantung permintaan itu ya. Cuma nek Quratul Uyun itu biasanya bar ngaji yang dulu-dulu santri kuntek. Pani piye wong bayarane 9 juta tok wani rapi. Nah, yang kemarin itu terkait dengan ini yang dari dari rumah melalui YouTube atau melalui TikTok gitu ya. Yo ngajine yo ngaji kuping. Nanti untuk yang mau ke rumah boleh itu ya, setiap malam Rabu kita bisa ke rumah. Ya ini untuk kemarin ada pertanyaan dari para TikTok itu bagaimana kalau ibu-ibu atau perempuan, mbak-mbak itu datang ke rumah sini ngaji bersama, nggak apa-apa. Yang penting nek koncone lah, nek koncone nek gak nek koncone ya aja. Iki kan ono koncone wae to iki. Jiloro telu papat limo gak apa-apa. Masa sing siji sing telu jadi siji lho. Sing telu mburi lho siji asine iki. Tapi kan hitungannya kan telung cacah to. Kuwi umpamane pilkades ngono oleh kan telu amplop lho. Oleh telung biting lho. Nah, nggak apa-apa bisa kesini, tapi tolong dijaga. Yo tata cara kita ngaji, sementara yo wis gak usah dialing-aling ngene tok ae gak apa-apa, bebas ngajinya. Kalau nggak sungkan ya datang ke sini. Lah ini masih musimnya libur sampai nanti bulan Februari ya. Jadi lebih baik yang jauh-jauh itu di tempatnya masing-masing rumah. Meskipun biasanya rumahnya Trenggalek itu nggak ada sinyal itu loh. Wis enek Trenggalek saya sinyalnya. Wis enek. Mau Trenggalek. Enek Mas. Angel ya. Nek Trenggalek komulan kene yo enek, tapi nek daerah ngendi kuwi Blok M, Munjungan, terus Kampai kan rada angel to ning kono.
Mana saya rumah neng kampak, yo momen neng kos-kosan ya tetap neng kos-kosan nggak apa-apa. Tapi cuma ngaji seminggu pisan kok, yo ojo lah. Ben mulai hai sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minggu yang lalu ada namanya Bidi Salamin. Bidi Salamin itu tempat yang paling menjamin keselamatan, yaitu yang disebut sebagai Tanah Hijaz, atau bukan sekedar Tanah Hijaz, tapi antara Mekah sampai Madinah itu disebut sebagai Tanah Hijaz. Karena tanah di sekitar itu antara Mekah Madinah itu memang tanah yang paling aman, karena termasuk tempat yang tidak boleh ada peperangan. Disebut sebagai tanah untuk yang tidak boleh ada peperangan, tanah yang dihormati. Dan di antara tengah-tengah Madinah dan Mekah itu ada makamnya ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatina Aminah. Karena itu termasuk tanah yang Bidi Salamin. Bidi Salamin. Kalau kita tanah yang Bidi Salamin itu, tentu semua orang ingin ada tempat yang diberkahi, yang itu adalah tempat yang itu aman dan selamat kita itu. Makanya kita bersyukur bahwa kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, meskipun dengan khilqah atau ciptaan atau rupane elek kayak ini cilik endek pesek itu ya, tapi kita tanahnya diberkahi. Buktinya apa? Wong sing ganteng-ganteng mau Arab itu bendino perang. Kecuali Makkah Madinah ya. Saudi saja sekarang itu sering ada bom-bom nyasar di Saudi, terutama di perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Itu sekarang masih banyak bom yang dibom oleh tetangganya itu. Nah, tetangga bukan tetangga desa, tetangga negara ya. Nah, kalau konflik itu ngebom. Apalagi di beberapa negara di Timur Tengah. Termasuk teman-teman kita, ikhwah muslimin kita yang ada di Rohingya, sekarang kan sengsara. Mereka hidupnya nggak tenang. Yang akhirnya mereka terlunta-lunta, mereka tidak bisa menikmati keselamatan di tanah kelahirannya, mereka diusir dari tanah kelahiran sampai ke mana itu? Bangladesh. Dari Bangladesh juga mengusir juga, kemudian ke Indonesia. Sekarang di Indonesia diusir lagi. Itu kan berarti mereka sebagai warga negara atau bangsa yang terlunta-lunta, yang sengsara. Berarti bangsa yang sengsara itu, yang terlunta itu adalah bangsa yang tidak dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita bersyukurnya sebagai warga negara Indonesia begitu itu. Makanya kenapa kita wajib menjaga NKRI, wajib menjaga bangsa kita, itu kita bersyukur. Bahkan kita itu kan sesungguhnya kan gabungan dari berbagai macam bangsa atau katakanlah suku, ya, qabilah atau suuban. Tidak hanya bangsa, tidak hanya suku, tapi juga bangsa. Kalau kita lihat misalkan bangsa Jawa, bangsa Sumatera pun bermacam-macam karakternya, di Jawa pun juga bermacam-macam karakternya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, bahkan di Jawa pun masih ada bau Madura itu ya. Probolinggo itu kan Jawa, tapi itu bau Madura atau Madura berbau Jawa, man? Jawa berbau Madura atau Madura berbau Jawa? Masa sih? Ya, tapi Jawa berbau Madura itu kok nggak bisa bahasa Jawa gitu loh. Tak kemah itu loh. Iya, man. Ya, Ali juga sama ya, susah bahasa Jawanya. Iya, siapa? Berarti Jawa dijajah oleh Madura itu ya. Ada juga Madura. Tapi
dengan berbagai macam suku bangsa yang besar ini, yang ada kata berapa suku, berapa? 117 suku ya, dengan bahasa 700 sekian, itu bisa menyatu sebuah bangsa Indonesia. Coba kita lihat Arab. Arab itu kan orangnya mirip, orangnya hampir sama, bahasanya juga sama, bahasa Arab. Kita kan bahasa kan berbeda. Semua bahasanya sama, orangnya orang Arab, disebut orang Arab. Itu bisa sekian negara. Sekian negara. Tapi Indonesia ini bangsanya banyak, bahasanya berbeda-beda, tapi bisa menyatu sebagai bangsa Indonesia. Meskipun ada juga yang tidak bisa bahasa Indonesia. Itu orang tuanya Ali itu kalau ke sini, saya bingung. Jak ngomong Indonesia nggak bisa, jak ngomong Jawa nggak iso, apa mana jak ngomong bahasa Inggris. Ini bahasa Jerman itu loh. Podo gak paham, ya Al. Nah ya masih ada di sini tuh orang tua-tua itu masih banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Bahkan yang muda-muda pun masih banyak. Hamid itu bahasa Indonesia masih kocar-kacir. Nggak datang karena sekarang sudah mapaba Hamid itu. Hamid itu kan kalau di sini 1 tahun orang anak Probolinggo belum bisa bahasa Indonesia dengan baik. Masih Maduranya masih kelihatan. Apa namanya datang kemarin itu apa? Kemarin datang. Ya man. Apa bahasanya kemarin datang? Apa datang kemarin atau apa itu? Datang mana? Datang kemana? Oh dari mana itu datang mana dia? Datang mana? Bahasa Indonesianya khas Madura begitu itu. Nah maka kita sesungguhnya itu disalamin itu menjadi sebuah harapan, sebuah cita-cita dari seluruh manusia itu sesungguhnya keselamatan. Sesungguhnya keselamatan. Makanya orang kemudian Nabi datang itu semua mengklaim Allah Nabi keselamatan. Nah bentuk keselamatannya itu nanti yang berbeda-beda antara Islam dengan agama yang lain. Semua keselamatan, ya keselamatan. Nah makanya nama kota dari Mekah ke Madinah itu namanya Bibi Salamin. Tidak ada orang kemudian orang haji atau umroh saja kemarin itu berani membunuh, jangankan manusia, binatang saja itu nggak berani. Binatang saja nggak berani. Itu kan berarti kan wilayah ini kan wilayah yang sangat aman, wilayah yang sangat aman. Orang enggan untuk membunuh binatang itu enggan. Jangan membunuh binatang, memotong apa namanya, memotong pohon itu juga nggak berani. Sesungguhnya orang haji itu kan sudah dilatih di sana, atau umroh dilatih. Tapi begitu datang ke kampus lihat burung dara kok kemecer gitu loh. Pengin nyekel lah ngono. Caca maiso ngene iki ya to. Nyekel dilebokne nang ngopo kuwi? Nang tas ngono kuwi. Ya paham mong sing pelakune ya iki ya. Iki lho pelakune ngene-ngene iki. Kaya sampean iki, kaya iki lho. Sing nang video ki lho kaya sampean ya. Kaya tapi berarti dudu ngono. Nah, orang rindu terhadap keselamatan itulah akhirnya orang kadang-kadang orang hidup dalam kemasyarakatan, dalam hidup sosial, hidup dalam keluarga. Itu kan yang dicari apa sih? Yang dicari kan keselamatan. Nah, dalam keluarga namanya keselamatan itu apa? Namanya sakinah. Lah, sakinah itu apa sih? Maknanya ketenangan. Orang kalau selamat itu kan tenang. Ya, orang kalau selamat itu tenang. Nah, kalau orang tenang itu produktif. Produktif. Makanya nek enek uang rabi kok gak duwe anak-anak, itu berarti apa jenenge, antar satu dengan
suami istri itu belum tenang. Belum tenang. Jadi belum sakinah, belum tenang. Itu tandane ngono kuwi. Kenapa? Karena belum ini ana sing rabi urung duwe anak burung. Didin wes anake ganteng ya sithik. Aman wis ton. Anu sing sapa kuwi? Joko wis jo. Lah kok si Joko lho. Ya wis. Jadi makanya begitu sakinah tenang itu tanda-tanda selamat kan tenang. Orang yang kalau yang tenang pikirannya tidak merasa terancam, tidak ada ancaman. Makanya tolong mbak-mbak nanti kalau punya yang nonton ini, kalau punya suami itu suaminya dibuat setenang mungkin. Suami juga sama. Kalau punya istri dibuat istrinya setenang mungkin. Jadi suami yang paling Jelek itu adalah suami yang suka mengancam istrinya. Atau istri yang mengancam suaminya. Ngancam iki pokoknya gak ada duit, gak usah mulai mas. Nek Nur aman nek Nur iku. Apa maneh Mbak Jito, wes. Awak bojone gak dikai nafkah meneng ae. Ya, tapi iku bojone sing aman, Mbak Jito sing ngancaman itu lho. Tapi ngancam pokoknya gak diwenehi gak mulai ngono lho. Sing liya-liyane kuwi nek gak mulih tekokne Mbak Jito nek mulih malah ditekoki. Nyapa Mas mulih itu yamene. Mangane nek ngaji bar isa ngene iki sing seneng Mbak Jito. Yamene kok semulih ngono lho. Lah. Berarti sakinah itu kemudian memunculkan apa? Sakinah mawaddah. Kemudian mawaddah, berarti mawaddah itu kan saling mencintai. Jadi kalau orang tenang itu saling mencintai. kalau tenang hidupnya tenang, mencintai sesuatu jadi enak. Misalkan kuliah tenang. Maka mencintai apa? Mencintai tugas-tugasnya. Bisa maca buku, ya diskusi, ya Seneng mergane apa? Kampusnya tenang. So, iki gak provokasi. Tolong nanti sing S2 ya, nek S1 njaluk lokasine dikai AC ngono ya. Ya tapi UKT-ne diundang sih. Jadi ku UKT-ne muda sih, nah ku jenenge apa? kelas diwenehi AC. Piye? Sema atau kuwi to? Oh, telu. S1 sekarang Kampus Timur semua kan ada namanya TV Smart Board itu ya. Atau semua kelas sudah ada Smart TV-nya. Itu gara-gara apa? Gara-gara UKT dinaikkan, sema-sema itu tidak demo gitu ya. Maka kemudian gantinya apa? Kayak TV. Lah mengko pasca S2 S3 pingin kelasnya benenek Smart TV ini disentik S3 iki ya. Iku ya podo SPP-nya diundang sih. Kan ngono kuwi to. Ya sama dengan di keluarga kan begitu itu. mulai kerja pingin jalur kopi susu, yo ketika ini mau sampean gak nafkah itu. Apa nafkah sedina 10.000. Gue tuku kopi tok yo gak kena. Apa men tuku gulone. Nah sampeyan ngambil sedina 500.000. Apa meneng kopi, susu digawene. Kok digawene diwenehne susune. Ngono ga yoga ya. So, pengalaman ngono ga. Mane dadi wala nang aja medit-medit ngono lho. Nek medit apa meneh engko diwenehi kopi kaya Mbah Jita. Kaya medit, yo diwenehi kopi tapi tanpa gula gitu loh. Dibalas hidupmu pahit maka saya kasih karena hidupmu pahit maka saya kasih kopi yang pahit. Lah, mengko bojone yo ngono kuwi dikai dhuwit palsu lho. Mas kok kayak dhuwit palsu karena cintamu cinta palsu. Maka saya kasih nafkah pakai uang palsu gitu ya. Dikai uang palsu yo akhirnya cintanya jadi palsu. Jadi mawadah lah. Kalau mawadah itu artinya orang berpikir positif.
Berpikir positif. Kemudian produktif. Guru juga sama produktif. Dosen juga produktif. Kiai juga produktif. Tapi kalau sama mengancam nggak akan produktif. Ciri produktif misalkan, itu ciri produktif itu ulama-ulama dulu itu ketika zaman keamanan aman, maka itu akan muncul karya tulis. Ya muncul karya tulis. Tapi kalau tidak aman, saling menjelekkan, saling mengolok-olok, saling mengancam, maka yang muncul adalah karya politik. Makanya coba lihat sejarah kita. Ketika pada masa pertama, misalkan Prabu Erlangga, sewaktu dia dikejar-kejar oleh tentara Murawuri dari sekitar Madiun sekarang, lari ke Tulungagung. Awal-awal itu apa sih? Awal-awal karena nggak aman, maka cari yang aman. Maka dia membentuk pasukan-pasukan, dia berkolaborasi dengan beberapa tempat itu ya. Nggak ada karya. Tapi begitu sudah aman, begitu sudah muncul tatanan kenegaraan, terutama setelah membuat kerajaan baru, yaitu tahun 1018. Berarti berapa tahun itu? Dari 998 ke 1018. Berapa tahun? 20 tahun. Itu hanya untuk keamanan, membentuk keamanan. Itu baru muncul karya besar itu setelah ada berdirinya kerajaan Kahuripan. Jadi Kahuripan itu tahun 1018 Kahuripan. Baru muncul karya yang namanya Arjuna Wiwaha, yaitu oleh Empu Kanwa. Demikian juga ketika pindah ke kerajaan Kediri maka sekian lama tidak muncul karya besar, baru muncul karya besar itu pada masa cicitnya, yaitu Jayabaya. Ada yang namanya Kakawin Mahabharata, ada juga Kakawin Ramayana. Terus menerus. Lah, sama juga misalkan Indonesia itu ketika dijajah, itu nggak ada karya-karya besar pada masa Belanda. Sebelumnya banyak karya-karya besar itu ya. Begitu dijajah Belanda, orang nggak merasa aman, maka dia nggak bisa berpikir positif. Maka tidak ada satu karya pun, baik karya yang bersifat tulis ataupun karya yang berupa peradaban. Sebelum ada Belanda, orang Jawa luar biasa itu. Sudah bisa membuat meriam besar. Yaitu ketika dipegang oleh Pati Unus. Yang istrinya namanya Ratu Sultan Hadirin ya. Ratu Kalinyamat. Yang sekarang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Karena dari Jepara itu mengirimkan bala pasukan kapal-kapal yang cukup banyak. Yang kapal itu dipenuhi dengan meriam untuk menyerang Portugis di Selat Malaka. Nah, Selat Malaka. Itu Jawa sudah seperti itu zaman dulu. Baru ketika ada Belanda datang, maka kemudian mengalami kemunduran. Karena itu kita tidak boleh ada penjajahan, apapun bentuknya. Maka kita harus betul-betul merdeka, kebebasan dalam konteks kebebasan berpikir, kebebasan ilmu, pengetahuan, itu bisa muncul jika orang merasa aman. Kalau belum aman itu ya yang muncul adalah karya-karya yang bersifat politik. Nah, sewaktu belum merasa aman karena politik, itu yang banyak apa? Yang banyak itu orang lebih banyak itu mendengarkan. Itu berarti orang itu masih dalam masa belum aman.
Makanya sampean-sampean nek ngaji kok ya cuman ngrungokne tok berarti durung aman. Baru engko nyekel kitabe, nulis, lah iku baru nulis bareng-bareng baru bisa aman. Mane mengko pertemuan keberapa tuku kitab kabeh ditukone tak tukone ae kesuwen. Kesuwen. Gue ditukone sing padha kaya benmu apa mbak kitabe mbak? Enek maknane enggak? Nah, dene maknane kalau belajar maknane. Iki gue gawe maca mergane iki sing tuwek-tuwek kaya aku kan nek cilik-cilik kan gak ketok. Gue ditukone sing cetakan ae akeh sing gak nek manane nanti belajar maknane biar kita itu dalam kondisi aman. Biar kondisi aman. Nek aman iku produktif. Istilah wong dhisik iku nek gak aman iku senenge kuping. Nek kuping berarti sing laris iku apa? Sing laris iku pidato. Ceramah sing laris. Mari saiki iku sing laris sing bayare Akeh kuwi ya sing tukang ceramah, pidato ngono kuwi. Sing tukang kampanye ngono akeh bayarane. Tapi sing tukang mikir gak ada bayarane. Mergane gak patek penting wong mikir iku. Sing penting wong iku pidatone apik. Masuk pidatone kadang-kadang selegense lho. Sing penting apik pidatone, sing dipercaya lambene. Itu yang disebut sebagai as-safaqah as-safahiyah. As-safaqah as-safahiyah yaitu peradaban safahun. Safahun itu lambe. Jadi peradaban mulut. Dan di Indonesia kira-kira masih peradaban apa? Wong senengnya nek pidatone wapi. Pemenang kok debat-debatan capres, yang paling apik sing ndi? Yo sing paling pinter ngomongnya. Iya toh? Semono kuwi. Iki gak nyinggung pilpres itu ya. Kampanye semono kuwi. Pokoknya kampanye yo kabeh arep di kalau saya jadi anggota dewan musola saya buat, jalan saya buat, Rumah saya buat, jembatan saya buat. Mohon maaf Pak Dewan, di sini belum ada sungainya. Sungai juga saya buat itu loh. Ya sampai kali-kali digawe nih loh. Tapi isinya apa? Ndos. Jadi lakalam wala salam. Wis ngono kuwi nang didingkon ngono kuwi. Kenapa? Orang lebih percaya pada ucapan daripada orang percaya pada karakter seseorang. Itulah yang disebut dalam masa dulu disebut sebagai kelompok sofistik. Zaman sebelum ada filsafat itu disebut kelompok sofis. Sofis itu ya itu percaya pokoknya yang pinter ngomong bener itu diukur dari pinter-pinternya ngomong. Padahal antara omongan yang pertama dan omongan yang kedua itu sudah berbeda. Faktanya itu yang penting ngomong itu. Itulah yang disebut sebagai as-saqafah as-safahiyah. Nah, yang kedua ini as-saqafah al-kitabiyah. Jadi peradaban tulisan. Orang itu akan bisa dibaca melalui sebuah tulisannya. Nah, tulisan itu zaman dulu, sekarang tulisan itu berupa ada namanya medsos. Nah, medsos itu juga ada tulisan-tulisan yang sederhana. Oke, jadi dalam keluarga pun tadi ya, kembali ke keluarga, ojo teko politik lah, kebablasan yang politik malah repot itu loh. Nah, makanya ini kalau kita belum selesai dalam persoalan-persoalan terkait dengan apa namanya persoalan-persoalan yang bersifat politik yang itu sesungguhnya adalah alat itu ya. Politik itu kan alat. Tapi sekarang banyak orang menjadi politik tujuan. Tujuan apa? Bukan tujuan hidup. Tujuan mencari penghidupan. Jadi banyak orang pengangguran kemudian jadi nyalek gitu loh. Nganggur nyalek. Mantan lurah nyalek gitu ya. Mbok menawa dadi gitu ya. Nah, tapi yang penting kan kalau mbok menawa dadi yang penting dadi apa? Dadi mbok menawa gitu ya. Makanya janji ini Kan orang karu-karuan. Mengko aku dadi lurah sak desa ben
beres kabeh. Ya bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya saya mau bili salamin ya. Jadi antara kota Mekah dengan kota Madinah itu adalah kota yang paling aman di dunia. Dan sampai sekarang kota itu paling aman. Ya, meskipun kondisi misalkan makamnya ibunya Rasulullah yang antara Mekah Madinah itu karena Sayyidina Aminah itu wafat ketika pulang dari Madinah mengantarkan Rasulullah ziarah ke makam ayahnya. Sekarang makamnya ayahnya itu belum diketahui di mana makamnya ayahnya Rasulullah. Sayyidina Abdullah itu belum diketahui. Atau sudah ada informasi, sudah ada yang belum tahu. Kalau makamnya Sayyidina Aminah itu diketahui, tapi dirusak oleh kelompok yang namanya Wahabi. Kenapa dianggap ziarah kubur itu musyrik? Akhirnya makamnya Sayyidina Aminah itu dirusak. Dan saking kurang ajarnya itu ada yang ngasih blangkin ki apa? Anu itu bahan untuk aspal itu loh. Apa? Blangkin ya? Itu saking kurang ajarnya. Itu. Ya makanya kita jadi enak di Indonesia itu. Mbah-mbah kita itu dihormati, makamnya masih ada semuanya. Kalau matinya di sana sudah hilang semua itu. Baik yang mati ketika umroh atau haji di Madinah atau di Mekah sekarang sudah nggak ada bekasnya. Ya nggak apa-apa, kata masuk surga dia. Ya sebelum tentu juga jane itu loh. Mazas tadam an jaro mimuklatin bidamin. Jadi karena orang rindu kepada keselamatan dan ketika dia berada dalam kondisi yang tidak aman, maka digambarkan oleh Imam Bushairi itu mazas tadam'an. Mazas tanyampur sapa sira dam'an ing banyu apa ing luh. Air mata bahasa Jawa apa luh Mbak ya? Luh utawa apa enak bahasa liyane? Sak dhuwure krama luh apa? Lah ayo Banyu loh gitu ya. Banyu loh gitu ya. Loh tuh metes. Lo yang kakas itu. Banyu loh, nek mana Jawa banyu loh, tapi ada kromo inggil. Apa lah ini? Golek Mbak kromo inggil Mbak. Sampeyan biasanya berapa lawas-lawas gampang sampean gampang Gampang apa? Gampang oleh jeneng kuwi. Jaro kang milih apa luh. Jadi diungkapkan karena saking rindunya seseorang pada keselamatan, pada keamanan. Karena orang dalam kondisi yang terjepit. Ada orang dalam keluarga. Tadi ya saya contohkan keluarga itu ada yang terjepit. Karena mungkin suaminya itu KDRT. Singkatan apa KDRT, Bang? Kekerasan dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh suami maupun istri. Kalau nggak tahu kekerasan Tadi anak papat itu loh. itu nggak keras apa ya? Karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Maka bukan baiti jannati, bukan rumah tanggaku, surgaku, tapi jannati nari. Rumah tanggaku adalah nerakaku. Maka orang kemudian rindu kepada keamanan, keselamatan. Misalkan seorang perempuan rindu akan keluarganya yang dulu dilindungi oleh bapaknya. Dilindungi oleh ibunya. Maka dulu zaman tahun 90-an ada lagu Pulangkan Saja
aku pada ibuku. Itu lagunya apa? Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Zaman dulu gitu loh. Bukan lagu gelas-gelas kaca. Nah, jadi seseorang itu kenapa Itu pada orang tuanya. Karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Atau mungkin seseorang yang tidak cocok dengan kakak atau adik iparnya. Sama nggak betah, suaminya nggak ada kekerasan, tapi dengan keluarga yang lain itu ada ketidakcocokan. Maka menjadikan dirinya itu sumpek. Nah, sumpek kalau itu nggak segera diatasi, semakin lama maka semakin akan menumpuk dan kemudian orang akan tidak ada apa-apa tapi ngerasa sumpek. Apa bahasane? Jadi pikiran ini kaya maghrib terus loh. Kaya wong turu barasar tangi maghrib. Apa bahasa Sundanya apa itu? Lingelong ya? ketandapan rasanya apa? Geragap. Jadi orang kadang-kadang begitu itu geragapan. Kenapa itu menandakan bahwa ada masalah yang dia nggak tahu masalahnya apa, tapi itu menggumpal dalam dirinya dan dia nggak tahu itu masalahnya apa, maka itu bisa muncul dalam diri psikologi seseorang, dalam diri seseorang. Makanya semua manusia, semua kita, kalau ada masalah itu betul-betul segera dicari akar masalahnya di mana. loh, Mas, sampai nyusun skripsi kan mencari apa? Masalah. Mencari masalah. Sampai pernah Cari masalah kok. Yang dicari kan masalahnya di mana? Ketemu enggak? Seringkali nggak ketemu kalau skripsi itu. Makanya banyak skripsi yang nggak ketemu masalahnya. Bagaimana temu jawabannya? Temu masalahnya saja tidak. Itu apalagi ketemu jawabannya. Nah itu sangat tergantung pada sifat seseorang, psikologi seseorang. Ini tugas si Pak Bani ini. Tasawuf psikoterapi kan. Iya. yang 2 juta kabeh masalah itu kesurupan ya kabeh masalah kesurupan ya repot. Yo kesurupan. Bocah gak sarapan pingsan bareng kesurupan ngono lho. Kesurupan kok demite njaluk sego. Jadi ada di mana sifat seseorang Orang yang ketika dia nggak tahu masalahnya apa, tapi masalah itu muncul dari sekian lama menggumpal jadi satu, maka dia akan bisa berbahaya, mengalami problem yang dia tidak tahu dari mana masalahnya. Maka jangankan menyelesaikan masalahnya, mencari akar masalahnya aja nggak tahu. Lagi yang pengalaman kok Mas Gofur ngono kuwi. masalah keuangan menunggu. Kalau nggak tahu dari akarnya dari mana kan nggak bisa. Maka akar masalahnya itu nanti muncul dari adminnya 1P atau Smart Kampus. Baru ketemu masalahnya Masalahnya tuh, tapi sampai ngutang untuk diri bisa nggak? Nggak bisa. Baru kok jagungan bareng karo Rahman. Iki nang di problemnya itu oleh duit mencerah training iki piye? moro-moro ono neng kene. Padahal mahasiswa itu hanya sekali top up itu ya. Tapi kok bisa 2 kali gitu loh. Istilah double Top up. Dan mahasiswa sudah gendeng. Apa? Dia top up-nya sekali, karena muncul 2 kali, yang satu itu dijual kepada temannya. Loh, koncone sing didol kok yo gelem. Kan padha kucluke to iki. Nah, berarti masalahnya kan belum ketemu. Ketemu ketika orang yang tahu masalahnya. Nah,
masalah itu bisa dicari itu bergantung pada keahliannya. Ahlinya. Makanya mahasiswa nulis skripsi cari masalah, ketemu masalahnya siapa yang bisa menemukan? Diskusi dengan ahlinya. Siapa ahlinya? Bisa temannya, bisa dosen pembimbing, bisa gendaane itu ya. Gowa ngono lho. Bisa pacare, bisa bojone, bisa siapa saja yang dianggap sebagai ahli. Nah, kadang-kadang orang yang sudah frustasi itu tapi bukan ahli profesi, tapi ahli kubur itu. Segala masalah diselesaikan dengan ziarah kubur. Skripsi barang digawa ning kuburan. Iku sampean bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana kuburan. Sarkup itu ya. Nanti ahlinya ahli kuburan itu loh. Nah, maka masalah-masalah begitu itu memang mendesak majesta. Jadi bercampur dalam hati ini, campur, sesek. Majesta itu kan arti dasarnya kan sesek toban. Ya, majesta kan sesek. Jadi sesek berdesak-desakan itu loh. Jadi krono ati ini keronto-ronto, keronto-ronto ingin ketemu dengan pacarnya. Dalam konteks ini adalah ingin bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah yang maha selamat, yang maha selamat. Allahu salam. Ono asmaul husna assalam ada ya? Maha salam, maha selamat. Maka hati ini keronto-ronto. Diumpamane sesekit dengan apa? Sampai dengan loh ini, loh dam'an, jarak mili apa loh min muklatin, saking mripat muklatin, bolongan yang mripat, bidamin dengan darah. Ini perumpamaan orang-orang yang saking berontone ingin bertemu dengan kekasihnya, N-nya besar, itu sampai nangisnya itu sampai keluar darahnya. Jadi air mata darah. Tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang dituju itu air mata buaya. Nah, wah, air mata buaya, nangis-nangis tibae butuh sesuatu gitu ya. Tapi nek wis nangise wis selesai, kuwi wis joget-joget itu ya. Nah, makanya seseorang itu kemudian dengan siapapun itu artinya apa? Sampai orang berkeringat. Kalau dia merasa salah dengan kekasihnya karena lama nggak berjumpa, maka dia istighfar sampai keluar darahnya. Mata ini seperti keluar darah. Dan yang mripate metu darah tenanan, kowe iku ya sapa jenenge, Mbah? Kok mak lampir sapa, Mbah? Kuntilanak apa sapa metu gedhe, Mbah? Pocong. Pocong yang ngedeni iki lho. Nah, beranak dalam kubur metu gedhe pocong. Tapi kalau seakan-akan darah ini sudah habis karena dia nangis rindu kepada Allah, maka darah itu seakan-akan habis, yang keluar adalah air mata itu habis, yang keluar adalah darah itu. Jadi air mata darah yang keluar karena saking brontone dhewe nenggon Gusti Allah. Nah, jadi mazasta dam'an jarami muklatin bidamin. Dan ini perumpamaan orang yang memang rindu kepada sesuatu yang dia ingin ada di dalam sesuatu itu. Wis pirang menit ga juga? Sudah 40 menit. Weh. Separuh-separuh ya. Ini separuh bet iki. Separuh-separuh apa siji? Wes separuh ae, separuh. Engko sing seminggu ngarep satu bet itu ya. Yo tergantung pembahasannya. Ini pembahasan yang ini kan enak toh. Pembahasan yang ini enak. Nah,
Orang bisa merasa rindu itu sesungguhnya itu bisa karena tersentil jiwa, termotivasi jiwanya, atau dia tersadarkan oleh sebuah kesadaran yang paling dalam. Tekon jero, bukan kesadaran yang hanya cover saja, tapi kesadaran yang paling dalam, maka seseorang itu bisa sampai menangis begini ini. Bahkan sampai guguk-guguk, nggak terkendali. Sampai nggak percaya mengko umroh, orang sampai daftar haji. Mbak Jito pengen kaji mbak? Daftar poga? Lah wong pengen kaji kok nggak daftar itu loh. Nek jangan pengen kaji yang daftar mbak. Wong pengen toyok wong kaji ku bayar kok. Pengen umroh mbak? Daftar umroh. Monggo saya merasakan, kalau ada orang ketika umroh atau haji melihat Ka'bah kok gak nangis gugu, itu berarti tumakosat qulubuhum. Wis to, sak ndablek-ndableke wong masuk preman, masih kuwi wong ahli maksiat bah. Kok lihat Ka'bah kok gak nangis? Tak jamin dia sesungguhnya orang yang sudah kosat qulubuhum, hatinya sudah membeku, hatinya sekeras apa? Sekeras salju, sekeras batu. Sekeras salju itu lagune Evie Tamala kuwi. Sungguh hatimu, oh batu ya, bagikan batu gitu ya. Jadi itu mesti akan nangis. Yang kedua, orang juga akan menangis ketika dia ada di Raudhah. Kalau dia tidak nangis, berarti hatinya apa wi? Benar wi? Oh ini Malik, ujungnya ayo ngomongin tuh enggak? Makan ngono loh. Kalau melihat makamnya Rasulullah kok gak menangis, berarti dia gak pernah sholawatan. Dia gak cinta sama Rasulullah. Ya sepodo lah, misalkan kita gak pernah ketemu dengan juga gak mulai berang tahun bukan? 1 tahun. Sampai misalkan mulai ketemu mbokmu. Mbokmu saya urip toh. Kira-kira nangis gak sampean? Oh, gayanya gak nangis, ditahan. Calana kok nangis. Itu gak apa-apa, itu muncul dari dalam hati. Jadi kalau orang bisa menangis, itu justru orang itu bisa, hatinya itu lembut. Jadi ciri hati lembut adalah orang bisa menangis ketika terenyuh terhadap kondisi sesuatu. Ketika melihat ibunya masih hidup dalam waktu 20 tahun, misalkan baru ketemu, itu mesti akan nangis. Wis to neng dindi kok akan begitu itu. Yang rumahnya jauh-jauh, Roman ketemu Pak Esamen nangis gak Mbak Man? Enggak, wis. Ya meskipun enggak, kalau kan ketemunya kan sudah sering kan pulang. Tapi kalau lama enggak ketemu itu akan nangis, makanya orang haji itu nanti akan nangis 2 kali. Ketika di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, di Raudhah itu. Apalagi sampean mengko bisa sholat di Raudhah. Ndonga titik tok mesti nangis. Jangan budal umroh kapan? Sedek jenengan nggih. Kapan? Tanggal 10 Januari. Nanti jenengan pokoknya sampean eling-elingan. Sampeyan weruh Ka'bah karo weruh Raudhah. Nanti dison nek salatnya nek iso ning Raudhah. Piye? Saya nangis. Baru mendengar saja kan sudah nangis. Jadi begitu indahnya ketika kita bisa sholat bersama dengan Rasulullah. Jadi seakan-akan kita kan yang imami kan Rasulullah. Sangat imami Rasulullah. Kalau yang imami Rasulullah itu sendernya
kaya apa kuwi sinyale iku langsung ke pangeran. Langsung ke pusat. Sinyalnya langsung ke sana. Tapi kalau kita jauh seperti di sini kan biasa. Karena sinyalnya adoh. Makanya orang yang hebat itu adalah orang yang jauh dari Rasulullah tapi ngimani Rasulullah, itulah iman yang paling hebat. Berarti imane wong Jawa, imane wong Indonesia dengan imannya orang Arab tentang Allah, tentang Rasulullah itu lebih hebat imannya orang Indonesia. Banyak orang hidup di Arab yang tidak pernah haji, tidak pernah ziarah ke makamnya Rasulullah. Apalagi oleh orang Wahabi itu ziarah kubur itu hukumnya haram. Jadi sing ziarah Rasulullah itu ya wong Indonesia sing akeh. Karo wong ireng-ireng lho, wong Afrika. Wong Afrika. Sing rebutan salat nang endi kuwi nang Raudhah. Kuwi ya wong Jawa, wong Indonesia karo wong Afrika. Nanti rebutane ning kono kuwi. Sorong mangkane dijagongi sejak maghrib, sejak sadurunge maghrib wis dilunggui. Aja metu teko ngono sampai isya. Ngono wae lho, iku wis anu ya arep gregetek ngono kuwi sruwet. Ditabrak jruwet ngono kuwi biasa. Geser salate. Sofe pindah. Dadi sof yang pindah iku ya nek salat nang kono nang Madinah atau nang Mekah. Sof iso pindah dhewe. Wis biasa ngono ki. Lah ya apa wis ngene iki lho. Karo sing nang mburi iki lho, ngono ana bolongane iki. Ngene. Wis biasa wong wis wong ireng-ireng wis jan top tenanan. Makane neng kono aja gawe mazhab siji. Neng gawe mazhab Syafi'i salate batal terus. Neng gawe mazhab Syafi'i salate batal ngono kuwi. Karena Imam Syafi'i itu kan salat yang batal itulah salat yang ada gerakan besar tiga gerakan besar secara berurutan. Contohnya ya besar itu ngene, nah ping telu. Tapi nek gerakan kecil itu gak apa-apa. Misalkan pas sholat gini kok nafsu mbak ya, kan udil-udil tuh mbak. Iku gak batal, tapi kalau gerakan besar itu yang pelaku gerakan besar. Iku nek menurut mazhab Syafi'i itu batal, tapi kalau mazhab yang lain tidak itu loh. Makanya nek gawe mazhab Syafi'i waktu neng kono wis batal terus salate. Allahu Akbar. Songruk di apa didorong lono. Pindah nggon. Digeser ini, tek ngene iki pindah nggon. Bar ngono sirahe ditompaki. Nah, itu nanti batal semuanya. Mazasta tam'an jarami muklatin bidamin wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Moga me padha sik karo wingi ya sik ana urutane ya.